Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Japri Rianson. Kali ini kita akan melakukan bagaimana cara pengolahan dan bagaimana cara tutorial pengolahan data persamaan simultan dengan Navius. Nah, ini merupakan salah satu tugas statistik multivariat yang diampu oleh Bapak dosen saya tuh Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baik, kita langsung masuk kepada persamaan simultan. Di sini persamaan simultan merupakan suatu model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Nah, dalam persamaan simultan, variabel dependen pada suatu persamaan dapat juga bertindak sebagai variabel independen dalam persamaan lain, yang menyebabkan perbedaan antara variabel dependen dan independen menjadi meragukan. Oleh karena itu, satu variabel dapat memiliki dua peran, baik sebagai variabel dependen maupun sebagai variabel independen. Nah, contoh kasus di sini merupakan seorang peneliti ingin mengetahui tentang analisis pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan di Pulau Sumatera. Y1-nya itu pembangunan ekonomi dan Y2 itu kualitas lingkungan. Nah, kerangka konseptualnya ini ada pembangunan ekonomi Y1, kualitas lingkungan Y2. Nah, ini diduga ini merupakan ada hubungan saling berkaitan. Dan sedangkan X1 dan X2-nya itu mempengaruhi pembangunan ekonomi dan X3, X4 itu juga mempengaruhi kualitas lingkungan. Dan dapat diduga bahwasannya Y1 dan Y2 saling berkaitan atau saling berhubungan. Nah, ini merupakan untuk persamaan pembangunan ekonomi ada K besar dikurang K kecil besar terhadap M dikurang 1 dan K besarnya ini merupakan variabel eksogen dan sedangkan M-nya itu merupakan variabel endogen. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa 4 dikurang 2 besar terhadap 2 dikurang 1 dan maka artinya estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Nah, untuk persamaan kualitas lingkungan juga begitu. 4 dikurang 2 besar terhadap 2 dikurang 1 dan maka dapat diartikan bahwa estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Nah, kita akan lanjut dalam pengolahan data. Sini kita akan buka Navius, klik file, buat file. Karena kita menggunakan data panel, kita ganti dengan balance panel. Di sini kita lihat datanya 2015 sampai 2018 dan datanya ini menggunakan data tahunan dan ini merupakan 10. Kita bikin di sini dulu 2015 sampai 2018 dan ini 10. Lalu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukkan data. Kita klik dulu empty group dan kita copy dulu data yang ada di Excel. Lalu kita masukkan di Navius. Dan langkah selanjutnya untuk mencari simultannya, kita akan klik lagi, kita klik estimate question, lalu akan kita masukkan simultannya di sini Y1 C spasi Y2 spasi X1 X2. Lalu ini kita ganti dengan to stack less square. Dan kita masuk pada instrumennya ini. Di sini ada instrumennya X1, X2, X3 dan X4 gitu. Lalu kita klik OK. Nah, ini merupakan hasilnya. Untuk itu kita akan bikin namanya dulu, kita fresh, kita name, kita klik di sini simultan 1. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari simultan 2. Kita klik langsung estimate. Lalu di sini kita ganti Y1 di sini kita ganti dengan Y2. Y2 saya tetap
lalu Y1, lalu di sini X3, lalu di sini X4, dan instrumennya tetap X1, X2, X3, dan X4, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikannya. Nah, untuk itu bisa kita lihat di sini. Kita akan menginterpretasikan di persamaan simultan pembangunan ekonomi, di mana ini merupakan Y1-nya. Nah, kita lihat dulu dari R-square-nya ini. R-square-nya ini merupakan persamaan R-square-nya ini nilainya itu sebesar 0,99%, dan artinya ini ada R-square-nya ini berkontribusi pada semua variabel Y1, X1, X2 dan itu terhadap Y1 gitu sebesar 99%, dan sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, untuk langkah selanjutnya X2. Nah, dapat kita lihat di sini di Y2 ini bahwasannya di variabel ini ada Y2, X1 dan X2. Di sini dapat kita lihat, dan di probabilitasnya ini bahwasannya probabilitasnya ini ada di Y2 ini 0,4595. Itu artinya ini besar terhadap 0,05, dan itu tidak signifikan dan tidak berpengaruh gitu terhadap Y1. Nah, begitupun dengan X1. X1 di sini di probabilitasnya ini kecil terhadap 0,05, artinya dia berpengaruh signifikan. Dan sedangkan X2-nya ini kecil terhadap 0,000. Maksudnya di sini mohon maaf, probabilitasnya ini 0,00, artinya dia itu kecil terhadap 0,05, dan ia berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke persamaan simultan kualitas lingkungan, di mana ini merupakan Y2-nya ini, dan dapat kita lihat, mohon maaf sebelumnya, dapat kita lihatnya ini di probabilitas J statistik di Y1 ini 0,00, artinya secara umum itu dia dapat mempengaruhi. Dan selanjutnya kita bisa lihat di R-score-nya ini. R-score-nya itu nih bernilai 0,7265, artinya dia mempengaruhi semua variabel sebesar 72,6272%, dan sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain gitu. Nah, sedangkan probabilitasnya ini di sini ada 0,3 di probabilitasnya ini. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di Y1-nya ini. Y1-nya ini 0,9461, bahwasannya di sini dapat kita artikan dia itu 0,9461 ini besar dari 0,05, dan ia tidak berpengaruh signifikan. Nah, selanjutnya di X3 ini dapat kita lihat bahwasannya dia kecil. Di probabilitasnya ini 0,0025, dia kecil dari 0,05, artinya dia berpengaruh signifikan. Dan sedangkan X4 di probabilitasnya ini besar terhadap 0,05, dan dia tidak berpengaruh signifikan juga terhadap kualitas lingkungan gitu. X4-nya ini. Di sini dapat kita lihat Y1 dan Y2 ini sama-sama tidak saling mempengaruhi. Nah, dapat kita artikan bahwasannya pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan itu sama-sama tidak berpengaruh satu sama lain. Dan itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.